yang Bapak menjadi saluran berkat ini, kuduskan setiap perkataan kami yang keluar dari mulut, biar semua menyenangkan hati Allah yang surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama kita berdoa. Puji Tuhan, kita ada kembali di hari pertama hari Minggu ini, di mana selanjutnya kita akan melakukan aktivitas kita. Namun sebelum itu, kita mau terlebih dahulu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Dia berbicara bagi saudara dan saya. Baik saudara, hari ini kita diberi tema suka berdoa dalam hidupnya. Saudara, kalau saya bicara tentang doa, barangkali kita semua sudah tahu apa itu doa. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Doa adalah jembatan bagi kita untuk sampai ke Allah Bapa. Doa adalah alat komunikasi kita untuk sampai dengan komunikasi keinginan kita kepada Tuhan. Doa juga adalah permintaan permohonan yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita diberi tema suka berdoa dalam hadiratnya. Tidak hanya sekedar berdoa, tetapi menjadi sebuah kesukaan. Baik, hari ini kita akan melihat dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tiba-tiba di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di hadapan Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali ibadahnya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidak dapat Engkau peduli bahwa saudara yang dia aku yang sendiri suruh dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, engkau khawatir dengan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja dulu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ia tidak akan diambil daripadanya. Baik saudara, kisah ini tentu bukan lagi kisah yang asing bagi kita. Mungkin mulai dari sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, ibadah WBI, kaum pria dan sebagainya, kita mungkin sudah sering baca ayat ini. Kalau kaum pria jarang ya, karena ini kisah tentang wanita. Nah, seorang wanita mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, mengundang dan Yesus datang ke kampung mereka. Tentunya kita tahu ini adalah Marta dan Maria saudaranya Lazarus, ya kan? Nah, Yesus datang ke kampung mereka, mungkin untuk sekedar bertamu, kunjungan dan sebagainya. Layaknya jemaat Tuhan, ketika dibilang Bapak Gembala, kami mau berkunjung ke rumah, gitu ya, Bapak Ibu mau berkunjung ke rumah. Layaknya jemaat Tuhan sedang mereka. Kalau kata itu Pak Gembala yang mau bicara banyak banget, nanya mengapa dia segala macam. Di para sudah jalan bias, asal lalu Pak Gembala, oi mana tahu nak tidak nanya dia. Bukan itu yang diharapkan. Kalau kita, tapi tidak rela saya hati kita kalau datang memberuna, kita dan dia nggak makan apa-apa. Apa yang ada kita keluarkan semua. Nah sama seperti itu Mama.
kita. Layaknya kita untuk membersihkan rumah kita. Layaknya kita untuk repot dan sebagainya. Nah, kisah Marta dan Maria ini menunjukkan bahwa dia di tengah kesibukan hidup setiap orang Kristus harus memilih. Boleh saja, makanya sekarang kalau air panas bilang apa? Nggak usah repot. Minum air putih juga apa-apa, ya kan? Yang terpenting kita mendengarkan firman Tuhan di sana. Ketika Yesus berkunjung, Marta repot dengan segala usaha kegiatan di dapur, tetapi wanita yang satu lagi yang bernama Maria, tetapi ini bukan ibu kepala kita. Wanita yang bernama Maria ini duduk dekat Yesus, terus duduk di sini. Gak jauh-jauh dari kaki Yesus. Dia tetap di situ ngapain? Mendengar setiap apa yang Yesus mau sampaikan kepada dia. Apa tujuan Yesus? Itu sebabnya dulu suka kali bapak-bapak dan suka kali bikin pertanyaan di Jabuna oleh doa terakhir nama menaruhan atau raut dapat. Pada kondisi itu pilih sangat dari sampai datang, nggak ikut lagi dia doa dan di seperti si Marta. Dan ini para sendiri, ya kan? Nah, itu bukan hanya Marta kita seperti itu. Tuhan tidak hanya inginkan pelayanan. Apa yang kita perlukan, nggak hanya sampai di situ. Keinginan Tuhan terlebih jauh, kita mau mendengarkan. Oh, kita di gereja, cantik baju kita. Sampai di gereja kita repot dengan handphone kita. Karena ke gereja repot. Woi, serepot-repotnya udah begitu ini. Pakai bulu mata, peletik bulu mata, pakai makeup yang sangat cantik untuk Tuhan katanya. Tapi terlambat gara-gara itu kan masuk. Bukan berarti itu mau kita bersih, oke. Mandi pergi ke dalam itu mandi bersih cantik lah apa, tapi jangan sampai gara-gara kerepotan kita jadi lupa menjadi prioritas. Apa yang diajarkan dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah favorit. Nah, bagian yang pertama disebut di sana memprioritaskan hati Tuhan. Marta lebih memprioritaskan persiapan. Sementara di kegiatan intinya dia jadi tertinggal. Pergi beribadah boleh saja repot, boleh saja cantik, boleh saja pakai baju secantik-cantiknya. Bahkan emasmu yang 3 kilo di lemari itu masih bisa terpakai. Tapi itu jangan buat alasan untuk terlambat dan saya tidak pernah larang teman-teman untuk berbuat cantik berhias diri karena beribadah. Tetapi jangan itu alasan bagi kita untuk terlambat. Tuhan itu yang prioritas yang utama. Utamakan Tuhan. Maka repot serepot-repot. Dia punya saudara yang dia duduk aja di sana, dia tidak peduli dengan kerepotan itu. Lalu dia marah-marah. Ini yang sering terjadi. Ketika kita jauh dari hadirat Tuhan, ketika kita tidak prioritaskan hadirat Tuhan, Bapak Ibu, saudara tahu apa yang bakal terjadi? Kita akan capek sendiri dengan semua kegiatan kita. Kita akan letih sendiri dengan semua kegiatan kita dan akhirnya kita bersungut-sungut seperti mana? Salah persiapan sama. Yang salah
benar. Merasa sudah paling betul. Orang yang jauh dari hadirat Tuhan, orang yang tidak memprioritaskan hadirat Tuhan, seringkali penyakit ini muncul. Merasa diri paling penting, merasa diri paling hebat, merasa diri sudah sempurna. Tapi sama-sama punya kelemahan kita. Ini yang berbahaya. Orang yang tidak mengutamakan, memprioritaskan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, ibadah dan berdoa, dia akan merasa dirinya yang sudah paling mungkin. Kenapa kita sering marah di rumah tangga? Ada ibu-ibu di sini yang tidak pernah marah di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ada ya. Ibu-ibu ada yang nggak pernah marah di rumah, nggak pernah ngomel, nggak ada. Rata-rata pernah ngomel. Anak-anak menjojok, adalah nggak pikir apa yang kita kerjakan itu sudah lebih, apa yang mereka kerjakan itu nggak ada apa-apanya. Ngomel sama suami, ngomel sama anak-anak, ngomel sama tetangga, ngomel sama semua. Kita merasa apa yang kita kerjakan itu sudah tinggi. Itu akan terjadi ketika kita jauh dari Tuhan. Tetapi orang yang seperti Maria, dia tidak akan merasakan hal itu karena dia duduk di kaki Tuhan. Orang yang memprioritaskan Tuhan, dia tidak akan balik menuntut orang. Ketika kita tidak dalam hadirat Tuhan, kita akan balik. Jadi perhatikan diri kita sekarang. Yang lebih banyak yang kita menuntut atau lebih banyak kita berdoa. Kalau lebih banyak kita menuntut hari-hari ini, jangan-jangan kita sudah lebih sering di luar hadirat Tuhan. Gampang dideteksi. Kalau banyak kita hadirat Tuhan, nanti dipastikan menunggu kita. Karena sekali lagi persoalan akan selalu ada. Tapi orang-orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, dia akan tenang menghadapinya, dia akan nyaman menghadapinya, dia akan tetap berbahagia. Maria memilih duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Sikap ini menggambarkan kerinduan untuk belajar mendengar dan membangun hubungan dengan Tuhan. Maria membangun dirinya sendiri dengan segala kekuatannya, repot dengan apa yang bisa dia lakukan, sementara Maria membangun hubungan dengan Tuhan, mendengar dan terus belajar dari Tuhan. Dua pribadi yang penting. Jangan-jangan kita sekarang sudah jadi Maria. Repot mulai pagi sampai malam. Ada ibu sampai pagi sudah bangun. Tidur dari malam sampai jam 10 masih bekerja. Mergo bilang ibu goreng untuk ikan dia sampai repot pagi-pagi. Tetap nyanyi selesai perjalanan hidup. Kalau sudah siapa yang mempersiapkan perjalanan? Nggak ada. Ini kami belum cuci. Belum disetrika. Belum lagi kena cuci baju sekolah, belum kena cuci sepatu, masih repot semua. Apalagi nama saya, ya kan? Pergi lagi ke pasar jualan, piring rumah, sampai di rumah ditemukan piring kotor semua. Belum lagi ayam tetangga masuk ke rumah, malu panasnya. Tinggal malu lah. Ada yang membuat itu dia. Ketika kita berbiasa, ketika saudara dalam pekerjaan sudah tutup. Siapa di sini bangun pagi langsung tenang? Nggak ada. Kerjaan langsung punya jadwal sendiri. Habis ini, habis ini. Tapi sampai prioritas duduklah menunjukkan Tuhan. Bukan soal 2 jam kalau duduk bisa. Bukan soal bayangan permintaan Bapak Ibu. Mungkin kau tidak akan minta apa-apa di pagi hari. Kau hanya bilang hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Ayat 3. Tapi dampaknya luar biasa. Kau akan menikmati ketenangan dalam kau berjalan hari ini. Bukan soal banyaknya permintaan, bukan kalau soal banyaknya permintaan. Setiap pribadi banyak permintaan.
suruh cuci lagi ini dan lama-lama begini kabel cuci angkiat siapa ngelakoni iberi si malam asal dia masih ada belajar orang yang ada dalam hadirat Tuhan yang bisa. Jadi jangan pikir sepele Bapak Ibu dengan doaku yang 5 menit, 10 menit, 15 menit pagi hari ini. Jangan terus ingat hubunganmu, kata Pak Gembala. Jangan langsung ingat dirimu itu. Lupakan saja. Karena Dia yang menolong untuk melakukan semua itu. Setengah dari apa yang kita kerjakan dikerjakan oleh Tuhan kita yang 15 menit. Bapak Ibu tahu nggak? Saya itu punya kebiasaan. Saya nggak tahu itu kebiasaan atau apa, tapi saya merasa itu bisikan Tuhan. Kalau misalkan ini udah dijawab saya, tapi saya itu rasanya malas kalau bersihin. Itu terjadi. Dan pasti nanti menjelang hari Minggu ada bahasa, ada tangan dari saya. Jadi korbannya dipilih Minggu. Sampai seenak itu kita hidup. Dikala kita merasa kita malas pun, ternyata ada pertolongan. Kalaulah saya malas mempersiapkan untuk ibadah kebaktian di rumah kami, pasti nanti pinjamlah entah apalah pending pemilu. Sampai nanti itu kita kalau ada Tuhan. Mudah-mudahan adik saya yang udah jadi dia kami dalam hari Selasa ya. Saya tidak punya persiapan apapun tidak. Contohnya cabai bawang sekecil itu tak ada. Dan sedihnya kita nggak jadi kami itu semudah itu. Cara kami itu hidup. Artinya kita jangan capek-capek. Apapun yang kamu butuhkan minta dulu sama Tuhan. Jangan buat kesibukanmu itu membuat kamu jadi tidak bersikukuh membuat ibu nasi bapak dulu nanti aku harus kerja jam 7 aku sudah keluar harus keluar dari rumah jam 6 sudah harus memandikan anak-anakku sebelum harus bangunkan sarapan pagi aku belum profesional kalau sarapan dan aku baru bekal yang aku kamu meja banyak kita programkan itu program tapi jangan sampai itu menghalangi untuk perjuangan berkomunikasi ini yang siap memberkati Tuhan. Itu komunikasi dengan Tuhan. Apa yang harus kulakukan hari ini? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Bahkan ada orang dulu se-ekstrim ini beli goreng pun dia tanya Tuhan perlu yang begitu. Jadi uangnya perlu karena kita kira 10.000 10.000 saya uang kita. Kalau bisa bermanfaat, kalau Tuhan bilang kita beli, apa salahnya kita nggak beli? Mau beli baju tanah juga cuma cuci enggak? Tuhan baju itu sama aku jadi nanti 3 kali ada berbagai kemulan nanti tukar. Karena kita mengandalkan kekuatan kita, sama seperti mana kita mengandalkan kekuatan kita bilang jangan ada yang bagi kekuatan karena memang Tuhan, tapi sendirinya kita mengandalkan kekuatan kita. Apa yang kita tahu, apa yang kita pikirkan itu kita sampaikan kepada anak kita pada waktunya yang sudah pas. Hari ini bagaimana sama kamu? Kalau soal pertanyaan apa gaji kalau mau jawab itu jangan kita, jangan mereka ngajarin gaji kalau mau di rumah. Kita lakukan lagi. Dulu kita nggak punya jangan Android bu. Handphone kita itu berulang ada ya. Kalau mau naik kita pergi ke wartel. Jadi udah beda konsepnya. Sekarang kita mau sama kita jadi itu jangan nggak bisa. Ini nanti sama gimana Tuhan caranya aku menyampaikan sama kita. Sehingga dia tidak akan berusaha karena kita mau masa depan. Jadi sisihkan kita. Saya nggak bilang harus 2 jam kalau dulu Bapak Ibu minta Tuhan pagi-pagi itu nggak sudah itu. Nggak mungkin kau sanggup pagi-pagi 2 jam berdoa, gitu ya. Nanti melayani Tuhan, melayani jemaat.
pelayannya anak itu. Melayani Indonesia nggak ada wajah. Siapa yang paling bilang memuji? Kalau nggak ada penyanyi musik siapa yang boleh bermus? Kalau nggak ada singers, nggak ada tenaga tambor, kita putus. Tapi dia di sini Tuhan mau kita ada di mana? Kita berkomunikasi dengan dia tidak hanya sekedar datang melayani, tapi komunikasi dengan dia. Aktivitas sebanyak apapun, kalau aku nanti menasihati anak itu lebih kali ya, menasihati anak, melayani suami, menyediakan sarapan suami itu udah terbaik kali ya. Mencari nafkah bagi keluarga udah terbaik kali ya, mencari tapi tak cukup hanya pagi, nggak cukup hanya pagi. Dan makanya dari saya terus berdoa datang berdoa. Saya nggak suruh saudara dari kantor pulang ya rumah berdoa. Kok bisa berdoa? Yang jelas tetap ada komunikasi. Mau di mana ya? Jangan pulang kalau apa di bagian sama lebih paham. Ayo kita memuji Tuhan kan di situ ya kan. Ayo naikkan suaramu kepada Tuhan. Sendiri bisa. Ya, karena ada di teman saya, dia sambil memuji sambil memuji. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Dia sambil memuji. Tuhan saja. Nah, ada yang nyambut dia kan? Juga sampai seperti ini. Lucu kali anak itu. Masa kayak gitu dia nyanyi di kamar mandi. Jadi dia udah terbiasa banget. Hadiratmu Tuhan, katakan sekali lagi. Benar kayak gitu. Jadi jangan bapak ibu buat tiba-tiba kayak gitu atau di toko pas mau jualan. Kita sama-sama berdiri dekat pujian begitu anak saya yang bisikan berdiri di saya itu bahaya. Pada dia berdiri di pujian Tuhan yang cemburu. Benar-benar. Ketika ada di dekat dan mereka sibuk dengan segala kegiatan, mana Tuhan suruh lagi si mata itu juga marah kali dan sudah dibati di dalam usaha ngerti maksudnya sih Maria kok terus gitu Tuhan ini mau lihat yang mereka ini Maria telah mengambil tempat dan kebaikan itu tidak ada ketika kemarin kepada Tuhan pasti akan berikan itu. Tuhan pasti akan berikan. Bukan soal banyaknya yang kita kerjakan, kita memang harus bekerja, tetapi bukan soal banyaknya karena banyak yang bisa kita kerjakan, tapi rezekinya bisa saja terlempar. Tadi saya cerita di Jawa Ciputat ada sebuah warung. Dulu warung sekarang sudah polos di sini ya di Sidiman itu deda saya kami beda karena satu orang dengan suami. Memang masih ada hubungan keluarga juga berangkat di sana. Waktu saya datang ke Sidiman itu, waktu saya tinggal di Sidiman, warungnya itu hanya sebuah meja-meja ini kecil dan nggak ada orang yang pergi ke situ. Malah sudah membeli di sini. Pertama, mereka naik ke bangun, injor atau dia dulu, lama kali terbang. Seperti tidak ada yang benar, karena banyak mereka di sini. Itu pertama dulu, dua orang yang kedua, sudah dikasih nanti kita menghitung tumpahnya. Kemarin saya cerita sama gurunya, no, memang cerita ada itu Toyota atau itu ada yang mana terbesar sampai terkecil, terus. Dan mana yang besar yang mana? Bonus. Bayangkan 4,3 itu bingung dia deh. Itu udah SMP ya, lagi mulai. Tapi sekarang apa? Itu uangnya dulu sudah jadi cukup besar.
bebannya konsen anaknya juga. Ternyata kalau kita setia dengan sama Tuhan, Tuhan bisa memberi. Oh, dia setia aja bisa. Kenapa kita enggak? Kalau anaknya juga saat di sekolah senang dunia dan senang kalau kemudian, tapi itu juga belum membuktikan keberhasilan dia di rumah. Belum. Tapi jika kau setia dengan Tuhan, tetap dengan Tuhan, percaya Tuhan pasti orang-orang berhasil. Karena setelah daripada kita percaya, pasti sudah terjadi bahwa dikasih kita yang mau kita kerjakan. Nah, Tuhan pasti beri orang-orang yang mau mendengarkan. Yang ketiga, apa yang dinikmati oleh orang-orang yang ada di hadapan Tuhan, menikmati seluruh bagian, mulai dari kecil ya, besar, dewasa, bahkan sampai nenek-nenek, dia akan menikmati semua. Walaupun kita tahu bilang amati dia, siapa lagi yang menikmati itu harus kita, anak-anak kita. Kalau kau setia dalam hadapan Tuhan, dalam suka berdoa dan menikmati hadapan Tuhan, anak-anakmu Tuhan akan diberkati. Kalau kita sudah meninggal, enggak kau lihat lagi keturunan kedua, keturunan ketiga diberkati Tuhan, mungkin tidak kita lihat lagi, tapi orang akan bilang, kau punya siapa nih? Wajar itu, karena suka berdoa. Anak ini beda anaknya itu semua akan berkati Tuhan dengan Allah. Karena kalau kau sudah berdoa, kamu kita cuma diri kau doakan. Kau ingat juga kan, aku ingin kau berdoa, aku ingin berdoa, kau ingin itu. Ketika kita doakan, mungkin tidak hari ini Tuhan, besok, lusa, kemudian mungkin lama. Kita ingat Daud bilang apa? Dulu aku sekarang aku juga pernah melihat orang yang percaya kepada Tuhan Tuhan. Jadi jangan sepele begitu. Langsung dibawa ke sini keluar dari mulut pengen apa? Kalau aku tahu. Dengarkan benci. Orang sedang bilang akan berguru di bawahnya. Mungkin bagi jemaat yang ada. Dari mana kemudian pekerjaan yang seabad ini yang tidak pernah selesai sampai jam 10 malam ini? Dari mana? Dan kalau engkau tidak selesai mengerjakan itu, tidak jadi beban, apalagi kita mulai, apalagi sampai naik tensi, naik kolesterol, besoknya langsung lumpuh. Ya kan? Jangan. Kalau kita selesai kau pegang kerjaan itu, kau akan tetap berbahagia, sukacita, tidak menuntut orang lain. Dan saya tetap kau bisa menghadapi itu. Kenapa? Karena hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat Tuhan ada di hati. Itulah merupakan sebuah musibah. Tetap sukacita. Orang luar sana itu kebahagiaan lebih kekayaan. Kita pun bilang hal tersebut, tapi kebahagiaan kita tidak Kristus. Bukan karena kau beli baju, pakai baju pensis tetap pakai menginginkan kebahagiaan. Atau karena suamimu bisa korupsi, makanya kau berbahagia. Tapi karena Tuhan kasih cinta, karena kau bisa berbahagia. Tetap kau bahagia. Apapun keadaan anakmu, bahagia. Apapun situasimu saat ini, engkau berbahagia. Mau sedikit panen, mau banyak panen, mau anakmu sudah menemukan masalah hidup, mau menemukan masalah hidup, itu juga bukan urusan yang penting. Engkau
berdoa. Yang penting kau kerjakan dengan baik. Jangan pula kau bilang anak ini belum punya pasangan hidup, tapi saat ada uangnya kau minta terus ada uangnya untuk manapun itu iya kan? Jangan, usaha kita kerjakan, doa kita doakan. Ada dalam hadirat Tuhan membuat engkau merasa bahagia hidup. Itu yang pertama. Kalau kau sudah sakit, kau akan bisa melakukan apa-apa. Ketika kau berbahagia, kau bisa melakukan apa-apa. Kau lihat perbuatan tangan kerjaan. Kau lihat apa yang Tuhan bisa kerjakan untukmu hari ini, besok, masa depan, bahkan sampai selamanya. Bagaimana Tuhan? Mari orang yang biasa saja. Kalau mungkin orang luar dia adalah malas. Mungkin orang yang dia adalah malas karena tidak mau membantu si mantan. Tapi bagi Tuhan, dia adalah orang yang mendengarkan ajaran dan nasihat. Dia tahu kemana kita berhasil. Kalau orang mungkin bilang, nggak kepilih, mungkin orang bilang itu, dan itu juga bukan urusan kita. Yang jelaskan kita ada dalam Tuhan. Lihatlah, Tuhan pasti akan suka kepada dia berdoa, tapi suka dan hati. Sekali lagi, doa itu tak hanya cinta. Ketawa kepada Tuhan yang berbeda. Banyak orang yang mengalami hal yang sama, tidak tahu yang dijaga oleh kita karena banyak yang dengan meminta beras lagi yang tidak ada, Bu. Meminta ikan cabai itu juga tidak ada. Ada cabai, minyak goreng yang tidak ada bukannya mau diminta. Akhirnya tidak tahu minta apa ya kan? Mau minta baju sepertinya berubah. Udah minta satu tas juga, jadi ada mau minta ya kan? Bingung juga semua nggak ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, meminta anak usia anak, mau anak nomor itu juga tidak ada. Adiknya pun nggak ada, dia yang sekolah itu anak. Bahkan benar-benar itu lagi sampaikan kalau kita mau rela semua kebutuhan kita. Tak cuma hari ini, tapi orang yang ada dalam orang yang mengerti. Dia tidak akan minta semua itu dan harus dulu saya kalau kenal Tuhan dengan pasangan hidup itu dulu. Tuhan satu untuk pasangan hidup satu akan berubah jauh dari main musik sebagai lagu semua keinginan daging saya keluarkan di situ. Ini harus. Jangan saya Tuhan. Ini kan tetapi yang jelas Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Bukan soal apa yang kita minta itu terjawab, bukan. Tapi apa yang bisa kita nikmati itu kebahagiaan kita. Pandai bukan kamu yang menjadi suami saya mungkin sebebas itu saya melayani. Andai mungkin bapak suami saya mungkin dia bukan hamba Tuhan yang hebat yang bisa suruh main musik segala macam. Nggak bisa. Tetapi jadi saya jadi semua yang Tuhan kasih pasti yang terbaik. Pembelaan Tuhan pasti ada. Pembelaan yang ada. Sekali yang harus sekarang itu laki-laki kita perempuan itu sudah sangat menginginkan, sudah seperti kriteria kami berkasih dosa. Tapi betul, kami janji Tuhan yang pasti kasih yang terbaik. Amin. Jajaran udah 30 tahun apa? Saya ini 33 tahun. Karena konsep yang tadi itu harus seperti ini. Kalau tidak pernah bantuan yang hebat, paling tidak pengusaha dia bisa donasi di gereja ini. Jangan mau bikin begitu kata Tuhan. Aku membantu kau seperti ini. Makasih. Mendapatkan uang yang kecil, ya kan? Berbimbing juga kita ngasih tahu ya saya beritahu sini. Gak berani dia
Dia menyuruh saya untuk bisa berlaku. Jadi bukan kita beri, tapi ini kita bisa jadi tetap karena terima kasih. Sekarang tetap apapun gak pernah kuragukan kasih. Semuanya Tuhan sediakan itu sudah pasti. Ada